kita ingin jangkau semuanya. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan. Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Satu ketika saya datang di sebuah pulau, namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara, supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara
dengan menyatakan kami mencintai Republik ini walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia.